Kasus dugaan malapraktik yang dialami Ratih Rainada bermula saat Ratih menjalani operasi sesar di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi pada September 2024. Menurut Ratih, saat menjalani operasi, obat biusnya tidak bekerja. Ratih masih merasakan sakit termasuk saat proses pembedahan. Ratih sempat berteriak karena kesakitan, namun dokter hanya meminta Ratih untuk mengangkat kaki. Usai operasi, Ratih merasa berat pada tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Ratih mendatangi rumah sakit untuk mengecek keadaannya. Saat itu, dokter mendiagnosis bahwa tulang belakang Ratih mengalami kerusakan dan harus dipasang pen logam. Operasi pemasangan pen pun dilakukan. Alih-alih membaik, kondisi Ratih semakin menurun. Rasa sakit semakin menyebar ke seluruh tubuh, bahkan Ratih tidak bisa duduk. Beragam diagnosis yang diberikan pihak rumah sakit, mulai dari dugaan TB tulang, saraf terputus, hingga gula darah tinggi. Namun, tak ada kepastian apa penyebab Ratih lumpuh usai operasi sesar. Pemicunya apa sih dok kalau misalkan TB tulang dok? Mungkin tertularnya? Maaf, saya Dr. Riza. Iya. Saya ketua komite mediknya. Iya. Saya memang tidak menangani Ratih secara langsung. Saya mengaudit teman-teman Iya. kemarin. Rupanya setelah Ratih berobat bulan 12 masuk ke IGD Pak, dia keram-keram, diperiksa dokter Werda. Dokter Werda pun dari awal telah mencurigai adanya TBC paru yang berlanjut berkembang ke TBC tulang belakang. Dari RSUD kami memiliki protap dari dokter saraf, dikonsulin ke dokter paru. Dari dokter paru ya Bu Ratih ya, waktu itu diperiksa TCM ya. Diperiksa TCM dan terbukti memang TBC. Dokter paru, dokter Taufik lalu ya, iya menyarankan minum obat TBC kepada ibu. Satu, dikasih obat TBC kan waktu itu ibu bilang, dok saya nggak enak minumnya ya. Iya, Mual. abis minum obat itu saya langsung batuk-batuk. Ya langsung batuk-batuk. Iya, yang awalnya nggak batuk jadi. Iya, jadi obat TBC lalu kami tuh gini, kok tulang belakang ya, kan paru. Akhirnya rumah sakit kan punya MRI, kami lakukan MRI tulang belakang dari mulai leher sampai tulang ekor. Waktu itu Ibu Ratih di toraknya juga udah mulai rapuh, di dada juga udah mulai rapuh, sama yang ditakutkan banget waktu itu sama dokter Rudi, yang operasi dokter Rudi ya, di tulang servikal. Karena kebetulan tulang servikal itu udah nanahnya banyak, udah gitu takutnya berhenti nafasnya. Akhirnya tanggal 12 kalau nggak salah ya, bulan 12 dijelaskan ini operasinya nggak bisa satu tahap ya Bu. Enggak, tanggal 13. Ini mesti 2 tahap. Dijelaskan, ditanda tangan, dijelaskan Ibu nanti bisa sampai kelumpuhan loh. Cuman nih kita mencoba jangan sampai makin parah karena takutnya ambruk Ibu Ratihnya. Kan gitu kita takutnya batang tubuhnya ambruk, Pak. Maksudnya jadi batang tubuhnya nggak ada. Lalu kontrol lagi di bulan Februari ya? Iya, jadi ada kontrol lagi. Ada kontrol lagi setelah Ketika itu, ya? kontrol lagi, mohon maaf, kami dapati bahwa minum obat TBC-nya nggak teratur karena mual mungkin ya. Ya, saya bilang itu. Karena Iya, nggak enak. obat itu saya langsung batuk-batuk. Iya, ditambah kan waktu operasi pertama fotonya kami punya datanya juga bagus. Dan Ratih itu kasihan kami karena dia kesakitan waktu itu yang kedua kan. Kesakitan gara-gara si tempat dudukan platnya karena tulangnya hancur muter, geser. Akhirnya diputuskan, Ratih kami informkan lagi ya Pak, sama Pak Razif lagi ya. Ini kita buka semua ya, begitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Oke. Jadi kalau kemarin juga kami ditanya, RSUD bisa nangani? Bisa gitu ditanganin ya, di RSUD bisa, cuman memang ada tahap-tahapnya. Ratih mesti kuat, maksudnya minum obatnya, ininya supaya tetap semangat. Kata Pak Wali tadi, iya makan bergizi, iya bener itu Pak. Supaya minimal Bu Ratih jangan makin parah.
Baik, berarti Masih ada target harapan, nggak ada yang nggak bisa sembuh. masih ada harapan. Baik, Target iya. pokoknya TB-nya harus sembuh TB-nya terlebih itu dahulu. dulu, TB-nya Intinya kamu itu. sembuhkan dengan minum obat itu tadi, nah nanti operasinya akan ngikutin. Nah, ini saya ke Pak Kus. Pak Kus, berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Alhamdulillah hari ini diundang oleh iNews ya, menjelaskan bahwa teman-teman semua yang persangkaan di awal bahwa RSUD melakukan malpraktek sudah dijelaskan oleh para dokter yang menangani Ratih bahwa kelumpuhannya bukan karena pasca seksio sesar. Ya, jadi insya Allah dugaan malpraktek itu tidak ada di RSUD. Tidak ada di RSUD Iya. Kota Bekasi. Iya. Mereka ini sempat tersinggung dengan membaca komentar-komentar yang ada di sosial media. Di dalam komentar sosial media itu menyatakan bahwa pihak rumah sakit berkata permintaan dari pihak keluarga Ratih ini sangat tinggi. Nah, ini mereka tersinggung. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak Kus, maksudnya permintaan dari keluarga Ibu Ratih tinggi ini apa gitu? Jadi saya tidak pernah rilis ya, kecuali kemarin kita press conference dengan beberapa media yang resmi ya. Jadi saya tidak pernah mau menjawab karena mengapa? Saya harus mengumpulkan data-data lengkap. Informasinya harus kemudian, karena rumah ini kan rumahnya rakyat juga, rumah pemerintah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap RSUD kemudian menurun karena persoalan-persoalan di media sosial seperti itu, Mbak. Jadi saya memanggil keluarganya untuk menyatakan bahwa ini loh penyakitnya Ratih. Kemudian Pak Rajib bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, anak saya harus sembuh. Nah, kesembuhan itu kan ada 3 faktor. Faktor dari Allah Subhanahu Wa Taala, faktor kepatuhan minum obat, dan faktor sarana prasarananya harus siap seperti itu. Dan kita RSUD siap kok optimal. Pak Wali selalu rewel kok dengan kita, jemput dengan ambulan, di sana siapkan rawat inapnya, dan semua dokter juga siap. Pak Budi, Bu Erna mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, saya sebagai orang tua kan inginlah melihat anaknya membaik. Maksudnya dia kan di tulang punggungnya, anaknya 4. Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong. Saya cuma mintakan anak saya ke sana itu sehat, ya. Nanti ininya sehat lagi, ininya gitu. Kita minta cuma itu aja, nggak minta yang lain-lain. Harapannya cuma anak saya itu biar bisa sembuh. Ya seenggak-enggaknya dia juga ngomong, seenggak-enggaknya bisa duduk lah gitu, bisa ini nggak tiduran begini, bisa bangun. Bisa, gitu. bisa. Nanti bisa jalan, bisa apa, hanya memang Iya, itu gitu. dianggap tidak bisa Makanya. sembuh itu dalam pemahaman seperti orang yang normal, Iya, seperti iya. aktivitas yang tinggi, tapi untuk dalam kehidupan sehari-hari pasti masih bisa. Ya. Iya, saya cuma minta itu aja. Mohon supaya dokter-dokter Kami bantu. minta bantuannya sekali untuk anak saya ini. Makasih banyak Pak Tri sudah mau mengunjungi salah satu warganya. Makasih banyak juga Pak Kus. Terima kasih Sudah untuk semua kedatangannya. dokter yang udah saya. Beneran ya, kamu semangat ya. Mau apa aja semangat, kamu harus semangat. Ya, kayak gitu ya. Anak-anakmu tetap nanti Juli harus sekolah semua. Ya. Oke. Ada tambahan Pak Kus? Iya, izin menegaskan kembali nih, izin Pak Wali, tidak ada malpraktek di RSUD. Kemudian kami sudah jelas hari ini membawa para dokter, artinya kita kooperatif sesuai dengan arahan Pak Wali, dan tidak ada statement apapun dari saya pribadi maupun dari teman-teman RSUD bahwa keluarga meminta apa segala macam. Jadi seperti itu, saya tegaskan kembali, tidak ada. Dan pemirsa, untuk kasus dugaan malpraktik yang terjadi kepada Bu Ratih ini sudah dijawab dari pihak RSUD Kota Bekasi, dari pemerintah, dan juga untuk bantuan hidup juga sudah diberikan oleh Basnas. Semoga tidak ada kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia. Kasus Bu Ratih ini menjadi salah satu cerminan bahwa informasi yang dibutuhkan pasien itu adalah hak, dan pihak rumah sakit ini juga sudah harus memberitahu kepada pihak pasien, dan buktinya adalah dari pihak RSUD yang secara jelas memberikan informasi terkait kesehatan Bu Ratih. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.